Sudah punya istri dengan 3 anak, namun dirinya berkenalan dengan pemandu lagu dan berpacaran. Berselingkuh di belakang sang istri, lebih memilih pemandu lagu tersebut, menceraikan sang istri berujung permasalahan hukum. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Lampung. Seorang laki-laki bernama Dwi Handoyo berusia 25 tahun sudah menikah, punya istri dan 3 anak. Nampaknya keluarga ini dikenal sebagai keluarga bahagia, tak pernah ada masalah. Tinggal di lingkungan itu sudah lama, bahkan keluarga mereka pun sudah seperti keluarga lainnya dengan para tetangga yang lain. Dan menurut para tetangga pun, orang tua dari Dwi, rumahnya tak jauh dari kontrakan Dwi dan istri. Dwi sendiri bekerja sebagai kuli bangunan dengan gaji tak tentu, sementara sang istri menjadi ibu rumah tangga mengurus ketiga anaknya di rumah. Dwi sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik, bertanggung jawab dan selalu akur dengan sang istri. Bahkan nampaknya menurut para tetangga, mereka pun dikenal sebagai keluarga yang bahagia. Sang istri Astri sendiri percaya kepada Dwi sang suami, masalah keuangan dan masalah kesetiaan. Namun tanpa siapapun tahu, ternyata suatu hari Dwi diajak oleh temannya pergi ke salah satu karaoke. Si Dwi sendiri ternyata baru pertama ke karaoke. Cukup kaget di awal, namun lama-lama nampak seperti terbiasa. Apalagi saat itu ada wanita yang menghampiri. Seorang wanita yang menghampiri Dwi tersebut bernama Nenti. Di sana Dwi dengan Nenti pun ngobrol, merasa cocok dan merasa nyaman satu sama lain. Hingga nampaknya bukan hanya di tempat karaoke keduanya ngobrol. Makin akrab berkomunikasi, keduanya pun berlanjut di luar karaoke. Meski Nenti tahu kalau Dwi sudah berkeluarga, nampaknya tak masalah untuk Nenti. Keduanya seakan saling mencintai satu sama lain. Nenti sendiri ternyata baru bekerja 1 tahun menjadi pemandu karaoke demi keluarganya. Nenti tulang punggung keluarga, menjadi simpanan dari Dwi, dan mereka pun berselingkuh di belakang Astri, istri dari Dwi. Bahkan belakangan, saat si Dwi ini merasa nyaman dengan Nenti, Dwi pun kerap tak pulang, membuat percekcokan di antara dirinya dengan sang istri Astrid. Lama-lama Dwi pun akhirnya jujur kepada sang istri kalau dirinya berselingkuh dan ada wanita lain. Astri yang ingin mempertahankan rumah tangga, namun nampaknya Dwi tidak. Dwi sendiri jujur menginginkan bercerai dari sang istri Astri. Nampak seakan tak bisa berbuat apa-apa, Astri pun merelakan sang suami Dwi yang ingin dengan wanita lain. Setelah Dwi menceraikan sang istri, Dwi sendiri sering ke kosan Nenti dan mengaku serius kepada Nenti, bahkan ingin menikahi. Bahkan belakangan Dwi sendiri meminta calon istrinya ini untuk keluar dari pemandu lagu. Hari itu tepatnya Dwi main ke rumah kosan Nenti. Saat itu mereka pun ngobrol-ngobrol lagi dan lagi-lagi Dwi pun meminta Nenti untuk keluar bekerja. Nenti dengan tegas menyebutkan dirinya tak ingin keluar bekerja dan tak peduli dengan omongan orang meskipun dirinya disebut wanita malam. Nenti nyaman dengan pekerjaannya dan banyak tamu, hingga dirinya pun menghasilkan banyak keuangan untuk keluarganya. Di sana Dwi sendiri sudah merasa kesal, apalagi saat mereka mengobrol, Dwi pun membaca pesan untuk Nenti saat itu. Ternyata pesan tersebut dari tamu yang nampak sayang-sayangan dengan Nenti. Tak terima setelah membaca pesan tersebut, Dwi nampak melampiaskan kemarahannya dan melemparkan handphone Nenti. Saat itu pun membuat Nenti marah dan keduanya cekcok. Dwi pun yang ngamuk saat itu membekap Nenti, memukul dan membenturkannya. Tak lama saat melepaskan bekapan pada Nenti, Nenti sendiri berontak dan melawan Dwi. Dwi yang kesal makin kuat membekap hingga akhirnya Nenti pun lemas dan tak bernyawa. Saat itu Dwi pun nampak panik dan kaget melihat sang pacar sudah tak bernyawa di tangannya sendiri. Namun nampaknya Dwi tak bisa berbuat apa-apa. Dirinya mengambil uang emas milik Nenti saat itu untuk kabur. Dwi sendiri sempat keluar dari kos-kosan Nenti. Saat itu bahkan dirinya pusing dan minum kopi di warung dekat kosan Nenti. Saat Dwi kembali ke kosan Nenti, melihat jasad sudah membiru. Tak lama Dwi pun berpikir membawa Nenti dengan motornya. Saat itu membawa jasad Nenti di atas motor dengan sarung bantal yang diikatkan. Diikatkan ke tubuh Dwi dan kedua kaki Nenti pun diikatkan ke motor. Dwi pun berkeliling membawa jasad Nenti dengan didudukan seperti orang biasa. Tanpa disadari, 30 menit kemudian sesampai di perkebunan sawit. Setelah menemukan tempat yang cukup sepi, akhirnya membuka semua tali dan membuang Nenti begitu saja. Dwi sendiri pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. 3 hari kemudian Dwi pun masih galau, meminta antar saudaranya ke tempat di awal. Akhirnya mengecek lagi kondisi Nenti dan kembali ditutupinya meski jasad Nenti sudah berbau.
Tak lama Dwi pun pulang ke rumah orang tuanya dan lebih memilih kabur ke Serpong, Tangerang Selatan bertemu saudaranya. Beberapa hari kemudian jasad Nenti pun ditemukan oleh warga dan dilakukan otopsi serta identifikasi korban. Hingga teridentifikasi jasad tersebut adalah perempuan bernama Nenti, seorang pemandu lagu yang akhirnya keluarga pun dikabari. Saat itu pihak kepolisian pun interogasi keluarga dan teman-teman Nenti. Diketahui saat itu Nenti punya pacar, saat pacar dicari ternyata sudah melarikan diri. Pacar Nenti sendiri adalah Dwi yang sudah kabur tak ditemukan. Kecurigaan mengarah kepada Dwi mengingat lelaki yang terakhir bersama Nenti adalah Dwi sang pacar. Polisi pun bekerja keras melakukan pengejaran kepada Dwi hingga beberapa hari kemudian berkat kerja keras pihak kepolisian, Dwi berhasil diamankan di Serpong, Tangerang Selatan. Diamankan dan dikembalikan ke Lampung, Dwi pun mengakui perbuatannya hingga akhirnya menyebutkan motifnya. Dwi yang ingin serius kepada Nenti, namun ternyata Nenti nyaman dengan pekerjaannya dan punya lelaki lain. Menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Dwi pun divonis 20 tahun penjara. Dwi seakan nampak menyesal menceraikan sang istri dan meninggalkan ketiga anaknya, berharap wanita selingkuhannya bisa serius dengan dirinya, namun ternyata Nenti sendiri nampaknya punya lelaki lain.